slide. Itu kasihan yang cowok-cowok pada gini. Mana? Tembak ke sini, terus di sana gitu. Kan biasanya seperti itu. Oh, operator lupa juga hal kok gimana? Sangkanya SMK. Ya. Selanjutnya, selain untuk berhubungan kepada Allah, kita juga sebagai manusia harus bisa memaintain hubungan terhadap sesama. Bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia yang lain? Contoh misalkan ada laki-laki suka sama perempuan, perempuannya nggak suka. Enggak, perempuannya suka juga. Terus mereka ingin menjalin sebuah hubungan, maka ada hubungan pernikahan. Bagaimana cara menikah? Bagaimana hukumnya? Bagaimana peraturannya? Bagaimana step-stepnya itu diatur dalam ilmu fikih juga. Jadi Islam mengatur sampai selevel itu. Bagaimana cara kita makan, apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, gimana prosesnya. Semua diatur. Bagaimana cara kita berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan saudara, berhubungan dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, semua ada peraturannya. Dan hubungan kita terhadap sesama makhluk, entah manusia yang lain ataupun hewan, misalkan hubungan terhadap ayam. Nah, saking kecilnya nggak kelihatan nih ayam. Sesama makhluk yang lain ini disebut dengan muamalah. Simpelnya gitu. Kulu jama'atan muamalatun. Ya, ini simpelnya. Makanya nanti ada konsep fikih ibadah sama fikih muamalah. Kalau saya bedah lagi jelimet. Nah, intinya kalau saya bilang ini ibadah seperti itu. Nah, makanya kita banyak belajar fikih di kelas grade 1 dan grade 2 ini fikih ibadah. Kita konsepnya belajar apa? Belajar sholat, belajar bayar zakat, belajar puasa, belajar haji. Tapi nanti ketika masuk grade selanjutnya, kita mulai belajar fikih muamalah. Nah, di fikih muamalah itu bagaimana caranya dagang, transaksi, pinjam meminjam. Bro, pinjam helmnya? Gak ada orang. Oke, makasih. Oke. Apa itu hukumnya? Itu ada fikihnya. Ya kan? Nah, jadi sepatu yang dipakai itu dia lagi pakai batu neraka. Oh, panas sih helm kau katanya. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas fikih itu apa? Ya udah, fikih ngebahas tentang rules-nya. Fikih ngebahas tentang hukumnya, apa yang ada terjadi dalam ibadah dan apa yang terjadi dalam muamalah. Sesimpel itu, yes. Itu dulu. Bukan itu aja. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya, apa sih fikih? Ya, sesimpel itu. Ya, yang belakang yang enggak duduknya yang enggak cukup, keluar aja. Dimepet kakak-kakak, silakan dipepetkan, kasihan yang belakang. Beli tiketnya telat biasa, pakai calo. Nah, selanjutnya dalam fikih juga kita udah belajar. Nanti karena kita belajar hukum, kita belajar rules, makanya dalam Islam hebatnya Allah dalam Al-Qur'an dan Rasul dalam sunnahnya itu bikin agama. Allah menerapkan syariat Islam tuh clear. Mana merah, mana putih, mana hitam, mana putih, tidak ada gray area. Ya, di Islam itu tidak ada gray area. Gray area itu area abu-abu, bukan berarti SMA, tapi areanya itu area yang gamang, nggak ada. Kenapa? Karena clear mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Makanya dalam Al-Quran, ketika Al-Quran turun, hadis Rasul disampaikan juga, pasti menyangkut dua hal. Kalau enggak perintah, pasti larangan. Kalau enggak perintah, pasti larangan. Itu aja. Jadi kalau misalkan Islam datang, perintahnya ada jelas, larangannya jelas. Nah, perintah dan larangan ini menjadi konsep dasar pengambilan hukum. Ini teman-teman harus bisa mencerna ini dan ngasih tahu nanti ke orang-orang. Oh, ini nggak boleh boy, haram. Kenapa? Karena dilarang Allah. Nah, kayak gitu nanti bisa. Mana larangannya? Ayat ini. Boy, ini haram boy. Kenapa? Kata Ustadz gitu. Udah nggak zaman sekarang. Kalau dulu waktu zaman hijrah boleh. Aku baca di Instagram boy. Oh, warung kopi jam 1 siang, jam 1 malam. Di Instagram tuh, jadi sifat Tuhan tuh. Nggak gitu ya. Kan kalau orang-orang warung kopi yang cowok-cowok tuh, jam 8 sampai jam 10 mabar. Jam 10 sampai jam 11 ngomong bola. Wah, ahli bola semua. Jam 11 sampai jam 12 politik, konspirasi, bumi datar, bumi bulat. Jam 12 ke atas ahli agama semua. Ngomongnya Tuhan sampai ke malaikat dibahas. Alah. Oke, jadi antum sekarang harus sudah punya cara berenang yang berbeda. Al-Quran diturunkan dengan perintah dan larangan. Kalau di zona perintah, ya, ada perintah, ada larangan.
larangan. Nah, kalau di zona perintah, ada satu perintah yang mutlak namanya wajib. Apa artinya wajib ini? Ini mutlak. Karena kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Kita mendapatkan reward dari Allah kalau kita mengerjakan. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat dosa. Ini wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Di bawahnya, koridor di bawahnya wajib, ada namanya sunnah ini level perintah juga, tapi di bawahnya wajib. Artinya tidak mutlak. Apa maksudnya? Kalau dikerjakan, kita dapat pahala, dapat reward. Tapi kalau nggak dikerjakan, rugi. Bukan enggak apa-apa. Kalau kita konsepnya enggak apa-apa kok, enggak dosa. Memang enggak dosa tapi rugi. Contohnya bangun malam jam 3. Enggak tahajud kan enggak dosa, tidur lagi. Memang enggak dosa, tapi rugi. Enggak baca Quran kan enggak dosa. Memang enggak dosa tapi rugi. Jadi konsep sunnah itu seperti itu. Kalau saya gambarkan pakai ideologi anak games, seperti kita sedang masuk babak bonus. Main Mario Bros. Tahu Mario Bros enggak? Kita seumuran enggak? Seumuran ya. Main Mario Bros. Teng, kalau kena lawan di babak biasa, nyawanya berkurang. Tapi ketika dia masuk babak bonus, ya kan? Wah, di situ berlimpah koin. Wah, dia bisa berenang, ambil koin. Terserah dia. Tapi kalau mati kena lawan, dia nggak ngurangin nyawa, cuman dia balik ke realita yang awal gitu kan. Maksudnya balik ke babak yang biasa. Artinya apa? Babak bonus itu bisa di-skip nggak? Bisa aja di-skip. Ya udah skip, nggak usah dimainkan. Tapi kita rugi ngelewatin koin yang banyak tadi. Itulah ibadah sunnah. Jadi kalau misalkan ada perintah yang Allah bilang wajib, ini nggak ada toleransi. Sholat nih kalau ditinggalin ya udah selesai, Allah marah. Tapi kalau misalkan yang sunnah, ini kesempatan kita untuk nambah pundi-pundi koin kita, pundi-pundi rekening kebaikan kita. Makanya jangan sampai di skip. Nah, kalau masuk ke zona larangan, yang levelnya larangan mutlak namanya haram. Nah ini sama kebalikannya dari wajib. Jadi kalau dikerjakan dia dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah ini banyaknya orang nggak bahas. Kalau haram ditinggalkan berpahala loh ya. Teman-teman kerja di bank, kerja di tempat riba, aku resign, itu dapat pahala. Karena meninggalkan sesuatu yang haram. Oke? Teman-teman sekarang pacaran, terus bilang putus karena Allah, itu berpahala. Putuskan. Oke. Jadi kalau misalkan putus, langsung siap-siap. Tapi putusin siapa? Oke, yang jelas ya. Kalau masih berhubungan, putusin, tinggalkan. Nah, itu berarti dapat pahala dari Allah. Nah, di bawahnya selevel dengan ini adalah makruh. Makruh. Nah, makruh ini kalau ditinggalkan, kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan nih, kita tinggalin nggak, kita kerja, kita dapat pahala. Tapi kalau kita kerjain, rugi. Contohnya, tidur setelah subuh. Udah dosa kok, hadisnya nggak ada yang bilang terlaknat, nggak ada. Terlaknatnya hadis, nggak ada. Nggak juga dilarang dalam Al-Quran, enggak. Tapi cuman ya rugilah. Rasul bilang nanti ada malaikat yang mendoakan setelah subuh, kayak itu tidur. Nah, jadi rugi konsepnya. Kalaupun kita tidur, ya enggak dosa, tapi rugi gitu aja. Tapi kalau kita bangun, ikut SMK, bikin resume, wah itu dapat pahala, dapat kebaikan, gitu ya. Nah konsep di antara kedua ini ya Bang Kakak, antara haram wajib makruh ini dan antara perintah dan larangan ini ada namanya mubah. Nah mubah ini di antara keduanya artinya apa? Boleh. Oke? Artinya apa? Boleh. Kalau menyangkut ibadah atau kalau menyangkut muamalah, menyangkut hubungan sesama manusia, pada dasarnya hukum muamalah itu semuanya mubah. Pada dasarnya hukum muamalah itu semuanya mubah, boleh. Jadi kalau ada orang Islam bilang, enaknya dalam Islam enggak boleh ini, enggak boleh itu, semuanya enggak boleh. Halah, dalam Islam itu enak, semuanya boleh. Kecuali yang ada larangannya. Oke? Ini dalam muamalah. Contoh, dagang boleh enggak? Boleh. Berdagang boleh. Terus simpan minjam, minjam uang boleh enggak? Boleh. Menikah boleh enggak? Boleh. Ada yang enggak boleh. Apa? Ketika berdagangnya curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangannya. Akhirnya berdagang dengan cara mengurangi timbangan tidak boleh. Paham ya konsepnya ya? Berhubungan laki-laki perempuan boleh nggak?
Tapi kalau tidak ada akad pernikahan jadi tidak harusnya ada akad baru boleh. Ngerti ya? Jadi Islam itu muamalah ya, antara hubungan manusia dengan manusia aslinya mubah. Boleh. Oke? Sampai ada dalil yang melarang. Tapi kalau konsep dalam ibadah aslinya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan dan sunnah yang mencontohkan baru boleh dikerjakan. Salat. Subuh 2 rakaat, clear perintahnya, clear contohnya. Terus antum bilang, saya iman lagi tinggi ya Allah, kayaknya kurang kalau 2 rakaat. Saya mau subuh 16 rakaat lillahi ta'ala. Improvisasi, boleh nggak? Nggak boleh. Karena tidak ada contohnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nongkrong di warung kopi, terus bilang, bro kita puasa yuk. Puasa putih, gini-gini. Nggak ada larangannya dalam Al-Quran puasa putih, cari aja. Memang nggak ada. Karena itu ibadah. Yang ibadah itu yang dicari apa? Perintahnya. Paham ya? Kalau muamalah yang dicari adalah larangannya. Ini paham konsep berpikir fikih ya? Nah ini caranya kita memikirkan tentang fikih. Nah mubah ini adalah sesuatu yang halal dan boleh. Tapi ketika berlebihan, dikerjakan berlebihan, dia akan condong pada sesuatu yang makruh, bahkan bisa menjadi haram. Contoh, tidur. Tidur boleh nggak? Kalau kelamaan, bisa makruh. Kalau lewat waktu sholat, jadi haram. Sesimpel itu ya. Oke. Jadi itu sudut pandang fikih. Teman-teman harus mengerti. Itu awal. Ini yang baru masuk, anak-anak baru harus mengerti. Yang anak-anak lama jangan sok ngerti ya. Ini ulangi lagi. Jadi kita refresh. Teman-teman yang di Zoom juga banyak BMI yang baru bergabung ya. Ada BMI daerah mana ya, banyak banget. Selamat bergabung. Ya beginilah kajian fikih kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang rukun, syarat, sah dan batal. Dalam Islam itu kita mengenal istilah rukun. Apa artinya rukun? Akrab ya? Oh bukan. Nah, rukun ini artinya tiang atau soko guru kalau bahasa Jawanya. Rukun ini bahasanya tiang secara bahasa. Tapi kalau secara aplikatif, secara syar'i, dia adalah sesuatu yang harus kita lengkapi di dalam sebuah pekerjaan. Oke? Dilengkapi di dalam sebuah pekerjaan. Saya kasih kata kunci aja. Nah sebelum rukun ada bahasan mengenai syarat. Nah kalau syarat ini kapan dilengkapinya? Sebelum pekerjaan. Sesuatu yang kita lengkapi sebelum pekerjaan. Oke, analogi sederhananya adalah seperti ketika kita mau masuk kampus. Teman-teman mau masuk kuliah, ada syarat-syaratnya kan? Satu, ijazah SMA, berarti dia pernah kuliah SMA. Terus dia bawa SKCK, bawa uang pendaftaran. Ketika antum datang ke rektorat, daftar kuliah di rektorat ya? Ya kan? Yuk ke. Ya. Daftar ke kampus, bawa data-data, mana syaratnya? Dari 8 antum bawa 8. Ini Pak lengkap. Oke. Siap ya? Ujian lulus, masuk syaratnya. Oke, Anda siap jadi mahasiswa. Jadi sebelum jadi mahasiswa ada barang apa? Hal-hal yang harus kita checklist. Oke? Itu sebelum jadi mahasiswa. Ketika jadi mahasiswa, kita dibebankan dengan 53 SKS yang tak selesai-selesai. Ya, semangat yang belum selesai. Ya, ada kuliahnya, ada tugasnya, ada skripsinya, ada dosen killernya, ada mahasiswa datang, dosen nggak datang, ada dosen datang, mahasiswa nggak ada Zoom meeting yang nggak nyalain kamera, apapun itu, UTS, UAS, sampai itu rukun namanya. Karena kalau seorang mahasiswa datang depan syaratnya lengkap, tapi kuliahnya dia nggak datang, dia berarti nggak nyiapin rukunnya. Jadi ketika jadi mahasiswa dia nggak menyelesaikan rukunnya. Rukun itu yang di dalam pekerjaan tadi. Maka ketika dia sudah selesai syaratnya, tadi di awal oke, ketika jadi mahasiswa rukunnya semua selesai, maka ketika selesai dia tamat disebut sarjana. Tapi kalau dalam Islam, ketika rukun dan syaratnya lengkap disebut sah. Sah ini artinya lengkap rukun dan syaratnya. Lengkap ya.
Bahasa Thailandnya orang tua masih ada, bapak ibu masih ada apa? Lengkap. Oke. Jadi ini ya, itu candaan anak hum. jadi ini sah itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sah, nikah bukan cuma sah teriak doang. Dicek dulu sebelum dikobil tuh syaratnya udah belum. Mas Rangga siap nikah? Siap. Ada saksi, ada pengantin, ada walinya. Yang perempuannya nggak ada. Wah, nggak bisa nikah, nggak bisa dinikahin. Syaratnya nggak ada. Pengantin perempuannya nggak ada. Ada Pak, ini guling, nggak boleh. Ya. Nah, ketika sebuah syaratnya ada, oke, baru masuk rukun. Rukunnya apa? Nih rukunnya cuma ijab kabul. Saya nikahkan saudara Rangga dengan Siti Migrofah. So, taqabbalallahu minna wa minkum. Dah, sah baru lengkap. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya sah itu ketika sudah lengkap syarat dan rukunnya. Tapi kalau ada yang kurang syaratnya, kurang rukunnya, itu disebut batal. Jadi tahu kan kalau nanti lagi jangan bilang batal. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu sesuatu disebut batal karena memang syaratnya kurang dan rukunnya kurang. Begitupun dalam ibadah. Nanti kita belajar. Ada sholat, ada syaratnya, ada rukunnya, wudu ada syaratnya, ada rukunnya. Semua hal itu terjadi pada semua. Hebatnya Islam tuh sampai kayak gitu loh. Dagang, ibadah ke Allah tuh pasti ada syarat, ada rukunnya. Yang muamalah juga lengkap dengan syarat dan rukunnya. Makanya kalau teman-teman mau belajar fikih muamalah, mulai baca, gimana sih perdagangan dalam Islam? Langsung aja buka. Oh, syaratnya ini, rukunnya ini, biar sah dagangnya. Contoh perdagangan, syaratnya apa? Ada penjual, ada pembeli, itu syarat. Yang kedua apa? Ada barang yang dijual. Oke? Yang ketiga, ada akad. Akad itu artinya ridho birido. Ridho birido itu artinya sama-sama ridho gitu. Kalau ada penjual, ada pembeli, ada barang, bang, berapa nih? 5.000, 300 perak ya. Nah, abangnya bilang ambil aja. Itu nggak ridho, bahaya, gitu ya. Nah, jadi ridho itu gitu. Ambil aja bu, biar ibu pergi. Gitu. Contoh kayak gitu. Oke, ini konsep dasar dalam fikih. Faham tuh? Itu kan cuma 20 menit. Oke, saya hapus ya. Kita agak nge-speed. Selanjutnya, kita masuk ke area rukun Islam. Oke. Rukun Islam itu ada berapa sih, Ril? Ada tuh, Rukun Islam ada Yang pertama? Dua? Zakat. Oke. Kalau kita udah ngerti istilah rukun tadi, rukun Islam, berarti coba lihat segala sesuatu yang dikerjakan di dalam sebuah pekerjaan. Kalau orang mau disebut muslim, berarti harus ngerjain rukun. Apa pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Puasa apa nih? Karena puasa banyak ya, nanti tak salah. Terus? Ini menunaikan haji, insya Allah kita akan Allah mampukan. Nah, seseorang bisa disebut muslim berarti ketika rukunnya sudah lengkap 5 ini. Kalau diibaratkan syahadat adalah sebuah pondasi, ada 4 tiang yang lainnya, berarti dia harus saling menopang untuk bisa menjadi seorang muslim. Kalau tidak, ya berarti miring bangunannya. Ada muslim, pondasinya syahadatnya udah percaya sama Allah, iya. Tapi dia sholatnya jarang-jarang, tiangnya lagi retak satu kali, gitu. Nggak pernah bayar zakat dong, udah ke bawah. Haji boro-boro udah ambruk. Gitu ya. Jadi memang rukun ini adalah konsep kita memahami, sekarang udah paham rukun itu apa. Jadi kalau ada ngomong rukun Islam, rukun iman, nah jadi ini yang harus dilengkapi kita untuk disebut mukmin, untuk disebut muslim. Muslim itu adalah orang yang berislam dan yang mukmin adalah orang yang beriman. Kalau muslimnya perempuan namanya muslimah. Kalau muslimnya perempuan banyak namanya muslimat.
Kalau perempuan laki-laki, muslimnya laki-laki, banyak muslimun. Itu bahasa Quran. Nah, jadi sekarang udah paham, oh muslim nih, kalau Allah bilang ya ayyuhal muslimun, artinya orang yang udah ngerjain ini. Kalau ya ayyuhal mu'minun, berarti orang yang sudah berkeyakinan, punya iman terhadap 6 rukun imannya. Gitu ya. Jadi kalau sudah yakin imannya, barulah dia masuk saudara seiman. Oke, lanjut. Nih, rukun Islam. Terus syahadat. Ini brief. Nah, di buku fikih kita nanti sampai grade 2, teman-teman akan belajar bagaimana cara menjalankan kelima hal ini dengan benar. Ya, teman-teman yang daerah juga nanti akan dipandu bagaimana cara sholat yang benar, diperbaiki cara bayar zakatnya. Kalau di atas kita udah ngitung zakat. Ya, ini zakatnya berapa? Ini zakatnya berapa? Udah bisa. Oh iya, tahu saya gimana. Nanti belajar puasa, terakhir belajar haji. Insya Allah nanti kita akan manasik haji ya. Kita siapkan Ka'bahnya di Masjid Ka'bah Pungur. Nah, nanti ke sana kita. Nah, terus syahadat ini gimana Ustaz? Syahadat ini adalah pengakuan. Ya, syahadat ini pengakuan dan ini adalah registrasi awal. Ya, nggak boleh orang nggak syahadat. Orang tuh harus syahadat dalam Islam. Ya. Jadi syahadat ini adalah masuk di pengakuan awal. Syahadat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya syahadat tauhid. Tauhid ini adalah syahadat yang mengesahkan Allah. Mana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, itu syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tulisannya kurang lebih seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Teman-teman kalau nggak bisa nulis ini kebangetan ya. Illallah. Selanjutnya syahadat yang kedua itu ada namanya syahadat Rasul. Artinya apa? Kesaksian bahwa kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang Allah utus. Gitu. That's it? Yes. Jadi nggak lebih nggak kurang. Nabi Muhammad itu hamba mulia yang Allah utus. Yes. Nggak boleh lebih dari itu. Nabi Muhammad itu adalah kerabat dekat Allah. Nggak boleh. Nabi Muhammad itu adalah anak kesayangan Allah. Nggak boleh. Nabi Muhammad itu hamba yang Allah utus. Itulah Rasulullah. Paham tuh? Makanya bunyinya wa asyhadu anna. Dipakai anna, kalau ini Allah nanti lah ya. Anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Kalau di beberapa ada yang anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena saking takutnya ada orang yang memencengkan. Jadi kalau antum bilang Rasulullah hamba kesayangan Allah ya, tapi kalau Rasulullah sampai jadi anak Allah, jadi itu bahaya. Makanya ini yang nggak boleh. Nah, 2 syahadat ini adalah hal yang basic, ya, namanya 2 kalimat syahadat. Dan untuk masuk Islam, memeluk agama Islam, seorang yang tadinya belum Islam harus membaca ini dengan artinya, dengan syarat-syarat. Ada yang masih ingat syarat baca syahadat apa aja? Pertama, tertib ini apa? Berurutan. Ya. Tauhid dulu baru Rasul. Setelah tertib apa? Mengerti. Jangan sampai asal baca. Terus? Tidak ragu artinya yakin. Betul-betul meyakini isinya. Dan yang terakhir, tidak mengakui kebalikannya. Nah, ini penting ya. Kebalikan. Oke? Ini syarat-syarat dalam bersahadat. Pertama harus tertib, tauhid dulu baru Rasul. Nggak boleh dia menceng-menceng bikin redaksi sendiri, nggak boleh. Ngerti artinya. Jadi kalau ada seorang, misalkan ada orang iseng, ya non muslim bikin status, "Hello guys, hari ini gue mau baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah," misalkan, salah bacanya dia nggak ngerti juga artinya apa. Gue udah muslim, nggak gitu juga. Dia harus paham dulu artinya. Oke, dia harus ngerti dulu apa yang dia baca. Apalagi dia nggak meyakini itu, ya nggak jadi. Makanya syahadat ini adalah awalnya itu hati. Ketika hatinya sudah real, baru nanti disampaikan lewat lisan. Dan syahadat ini
Dari syarat ini ada nggak syaratnya harus disaksikan orang banyak? Enggak. Syahadat ini boleh seorang non muslim misalkan dia takut sama lingkungannya, takut sama pemerintahnya, takut sama keluarganya. Kalau dia muslim nanti di persekusi apa dibunuh. Akhirnya dia berislamnya sendiri aja sama Allah. Ya Allah, saya Islam tapi saya pengen sendiri, nggak ada yang tahu. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi sayangnya kalau orang Islam sendiri dia menyembunyikan identitasnya, takutnya ketika dia mati dikuburkannya dengan kuburan kondisi non muslim karena nggak ada yang tahu. Ya, Raja Habasah dulu didatangi oleh sahabat, diskusi malam. Wah, dia yakin, oh iya Allah itu Tuhan. Dia baca syahadat sendiri. Besoknya meninggal. Meninggalnya dikuburkan dengan adat Persia, dibakar. Tapi Rasulullah dapat kabar itu dari Jibril, akhirnya beliau sholat gaib untuk rajanya. Padahal nggak ada yang tahu kalau misalkan raja itu mati dalam keadaan muslim. Nah, ini konsepnya kenapa syahadat itu harus banyak yang nonton, artinya biar dia deklarasi, saya udah muslim, biar ada lingkungan yang membantu juga. Gitu. Terus teman-teman yang sekarang hijrah perlu baca syahadat nggak? Ustadz, saya lahir Islam, katanya. Tapi saya udah lama Ustadz nggak sholat Ustadz. Saya dulu minum Ustadz. Saya dulu hitam hidup saya. Terus saya sekarang hijrah Ustadz. Perlu nggak saya syahadat ulang? Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Kalau antum terakhir jadi seorang muslim, antum nggak usah syahadat ulang. Kenapa? Cukup perbaiki sholat antum. Karena dalam sholat kita baca syahadat. Di mana coba di mana? Di mana pas sholat baca syahadat? Tahiyat awal dan akhir. Berarti kalau kurang lebih sholat kita ada 5 waktu, tahiyat awal dan akhirnya ada 9 kali kan? Nah, itu di situ kita baca syahadat. Jadi ketika kita hijrah saat ini, udah benerin aja sholatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tekan terus kita di renew terus sholat syahadat kita. Gitu ya? Oke, paham tentang syahadat? Paham. Bab syahadat selesai. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Ini brief buat teman-teman mereview lagi. Bab ketiga adalah bab Toharoh. Toharoh artinya apa? Dalam bahasa artinya hal yang suci atau mensucikan. Dalam Islam, dalam syariat adalah cara mensucikan diri, membersihkan diri dari najis dan hadas untuk bisa Oke? Cara membersihkan diri dari najis dan hadas untuk bisa beribadah. Oke? Goalsnya itu namanya toharah. Bersihkan hadas, najis, objeknya, why-nya atau goalsnya dia bisa beribadah dengan tepat. Karena ibadah dalam Islam pasti syaratnya adalah suci. Syaratnya suci ya. Syarat ibadah itu suci, bukan toharoh. Syarat ibadah itu suci. Dan cara kita bisa suci dengan toharoh. Paham? Jadi syarat dari sholat itu berhudu. Bukan, syarat dari sholat itu bebas dari hadas kecil. Dan cara menghilangkan hadas itu salah satunya dengan wudu. Itu cara, inilah biar antum pusing. Oke. Toharoh ini sebelum kita bahas how-nya, kita bahas dulu apa-apa aja yang dibahas. Apa-apa aja yang dipakai, terutama dari materinya. Ketika kita ngomong toharoh, kita ngomong bersuci, maka kita akan ngomongin media yang kita pakai untuk bersuci. Dalam Islam, media yang dipakai untuk bersuci itu adalah angin, air. Ya, cuma 2 media yang bisa dipakai. Air, dan kalau enggak ada baru debu. Ya. Kalau air ini media utama. Jadi nggak ada media yang lain. Ustaz, saya pengen berwudu menggunakan api, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau walaupun amo kuat menahan api, nggak bisa. Nah, jadi makanya kita akan ngomongin 7 macam sumber air. Nah, ini kita ngomongin 7 sumber air yang bisa dipakai untuk bertoharoh. Apa saja? 1, air laut. Terus air sungai. Terus air hujan. Terus air sumur. Terus air salju. Terus air mata air. Terus air embun. Sudah 7?
Oke. Ketujuh air ini adalah salah satu atau hanya 7 sumber ini yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Tidak boleh ngambil dari sumber yang lain. Ada nggak air di alam ini disediakan bentuknya dari sumber yang lain? Banyak. Contoh, air susu sapi. Kan air kan? Air susu sapi, air. Ustaz, saya boleh nggak wudu pakai susu sapi? Nggak boleh, kakak. Tabaan. Ya? Makanya saya katakan di kajian otak, boleh nggak wudu pakai air kelapa? Jawabannya apa? Nggak boleh. Ya, nggak boleh wudu pakai air kelapa karena tidak masuk ke sini. Ya, air apa gitu. Tapi kalau misalkan ngambil air dari daun kelapa untuk berwudu, itu boleh karena airnya embun. Misalkan pagi-pagi daun kelapa atau majat kelapa, wudu di atas kelapa gitu. Ya ngapain juga sih. Tapi yang jelas kalau seperti itu sah gitu. Ya. Tapi kalau jatuh dan mati nggak syahid aja. Ya, bodoh itu. Yang jelas kayak gitu ya. Jadi ketujuh sumber ini adalah sumber satu-satunya. Jangan sampai nanti kemarin kan ceritanya ada yang galau, bersedih, menangis, diajak sholat, bersolat. Ayo. Kok udah wudu? Aku sudah wudu dengan air mataku. Langsung enggak sah bego. Kan ini gitu. Ya, paham ya? Ini sumbernya. Setelah kita paham sumbernya, baru kita mahamin macamnya. Macam air. Macam air. Apa aja air yang steppingnya nih? Ketika kita ngomongin macam-macam air, kita akan ngomongin grade-nya. Kita akan membicarakan grade air. Si air ini punya grade-nya. Mana yang paling bagus, mana yang paling buruk. Nah, grade pertama disebut dengan air mutlak. Apa itu mutlak? Suci. Dia suci dan mensucikan. Air mutlak ini statusnya dia suci. Airnya bersih, banyak, ya, dan dia mensucikan. Dan dia juga mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Ini air mutlak, air kebanyakan yang kita pakai untuk mutlak. Selanjutnya, ada yang kedua, ada namanya air suci, tidak mensucikan. Oke, airnya suci, dia tidak najis. Si airnya suci statusnya. Tapi ketika dipakai bersuci, tidak bisa. Oke, dipakai bersuci tidak bisa. Oke, ya paham ya? Saya tarik sedikit di sini di masalah toharoh. Toharoh dalam Islam itu, bersuci dalam Islam itu ada 4. Sebelum ngomong air di bawah. Yang pertama adalah menghilangkan najis, izalatun najasah. Oke, menghilangkan najis. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, mandi. Mandi ini toharoh juga. Dan yang terakhir adalah tayamum. Oke, ini adalah step toharoh dalam Islam. Oke, Ustadz saya cuci muka, bukan toharoh. Toharohnya wudu. Oke, dalam Islam gitu. Tapi kalau misalnya Ustadz kaki saya nginjek sapi, terus saya bersihkan. Nah, itu baru izalatun najasa atau menghilangkan najis. Gitu ya. Menghilangkan najis, wudu, mandi, tayamum. Ini stepping taharah. Nah, air yang dipakai, air mutlak, itu bisa dipakai untuk 4 hal ini. Menghilangkan najis salah satunya apa? Cebok, menghilangkan najis. Ya, istinja itu salah satunya menghilangkan najis. Terus yang nyebokin anak gitu ya, ataupun apapun itu menghilangkan najis. Nah, air suci dan tidak mensucikan ini, status airnya suci, tapi ketika dipakai untuk 4 ini nggak bisa. Makanya salah satu halnya adalah ketika air ini dipakai untuk membersihkan kotoran, itu nggak bisa suci. Apa saja air suci dan tidak mensucikan ini ada 2. Yang pertama namanya musta'mal. Kulu jamaatan, musta'mal. Musta'mal ini artinya terpakai atau bekas pakai. Bekas wudu misalkan gini, antum wudu. Ini yang fatal ya. Wudu ditampung di bawah. Sering kan?
Airnya sayang Sat. Oke. Wudu, betul enggak apa-apa. Beres wudu di kepala, dia ngambil air di ember yang tadi dipakai untuk kakinya. Sahkah wudunya? Kenapa? Karena air yang terakhir tadi memang suci, tapi tidak bisa dipakai mensucikan. Tapi kalau air mustakmal tadi dipakai nyiram toilet boleh? Boleh. Dipakai nyiram tanaman boleh? Boleh. Paham ya? Jadi konsepnya seperti itu. Ini mustakmal. Terus yang kedua adalah air yang tercampur. Artinya apa? Kapan air ini tercampur? Air ini tercampur oleh zat yang halal, zat yang bersih juga, tapi merubah sifatnya. Airnya bersih, zat yang datang bersih juga, tapi si air berubah sifat. Sifatnya itu apa? Warna, bau, rasa. Oke? Contoh apa? Air satu satu panci dimasukin teh misalkan. Berubah nggak rasanya? Berubah baunya? Berubah warnanya? Maka air teh tadi yang satu panci, dia suci airnya. Tapi ketika dipakai untuk mensucikan, nggak boleh. Terus begadang nonton Euro semalam, bikin kopi satu ember. Pagi-pagi mubazir nih kayak bisa pakai mandi anak. Nggak boleh. Menurut riset, mandi pakai air kopi, nggak bisa. Pakai gitu. Karena kalau kakak-kakak lulur, pakai susu misalkan, lulur pakai apa, campuran apa, tetap harus dibilas pakai air biasa karena tidak mensucikan dia. Nah, Angga misalkan lulur pakai apa gitu ya, oli bekas. Oke, paham ya? Air tercampur seperti itu, nggak boleh dipakai untuk mensucikan dan nggak boleh juga dipakai untuk menghilangkan najis. Ibu-ibu, ada tai kotok, ada ayam berak depan rumah, oke? Disiram pakai air teh, ayam bersih nggak tempatnya? Tidak mensucikan. Hati-hati. Oke, selanjutnya ketiga, ini satu, ini dua, dan yang ketiga adalah air makruh. Air makruh ini apa? Kalau bisa cari yang lain lebih baik. Kalau dipakai ya boleh sih, tapi rela bagi-bagi. Tapi ya, ini ya air makruh ini jangan, kalau bisa nggak dipakai lah, makruh hukumnya, ditinggalkan lebih baik. Gitu ya. Apa contohnya? Contohnya ini adalah air musyammas. Hulu jamatan, musyammas. Musyammas. Shin depan, yang belakangnya sin. Nah, musyammas ini apa? Air yang terjemur. Nah, terjemur itu gimana? Jadi dulu zamannya Pak Imam Syafi'i itu, kalau ada air depan rumah, taruh di atas bejana atau ember, itu biasanya dijemur dari pakai tutup. Akhirnya apa? Dipakai minum ternak, ada yang masukin hewan, dia kejemur lama, panas airnya. Ketika dipakai wudu, dia tidak bagus untuk kulit, bahkan dia membuat sakit. Nah, jadi Imam Syafi'i ini membuat air makruh ini, beliau mendefinisikan bahasanya itu dalam kitabnya itu la akrahu ma'al musyammas illa min jihati tib. Saya tidak membenci air musyammas atau tidak menjadikan air musyammas itu makruh kecuali dari segi medis. Jadi kalau ada air yang lain yang membahayakan secara medis, dia bisa masuk ke dalam kondisi makruh. Contoh misalkan ada air yang sudah kena polusi, dia warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, tetap air biasa. Tapi kalau dipakai gatal-gatal, nah itu bisa jadi makruh. Paham tuh ya? Nah gitu ya. Jadi makruh ini adalah air yang kondisinya lebih baik kita tinggalkan. Dan yang terakhir adalah namanya air mutanajis, atau kita langsung sebut aja air najis. Ya, mutanajis ini tercampur najis, tapi statusnya memang bisa jadi air najis. Nah, kondisi air disebut najis itu kapan? Itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika airnya sedikit. Sedikit banyaknya air itu ada batasannya. Batasannya namanya 2 kulah, kulaten. Ya,
2 kula itu artinya ketika air masuk di 2 kula, dia termasuk golongan banyak. Tapi kalau kurang dari 2 kula, dia masuknya air golongan sedikit. Berapa 2 kula itu? Hah? 216 liter. 2 kula ini 216 liter. Berarti kurang lebih segitu. Nah, kalau kita lihat bak kita, kalau dalam beberapa kitab dibahasnya, baknya lebarnya 60, panjangnya 60, tingginya 60, itu sudah termasuk 2 kula. Kalau di Pontianak, Kalimantan Barat ini baknya gede-gede. Kayaknya udah 2 kula semua. Bak BMI 2 kula, bak MTC 2 kula. Ya, bak LPBM 92 nggak ada baknya. Jadi yang kalau ember masuk 2 kula nggak? Nah, kalau airnya sedikit teman-teman, di bawah 2 kula, tercampur najis sedikit aja, langsung najis. Oke? Langsung dia najis statusnya. Lagi masak nih. Tiba-tiba ada anak pipis, enggak juga ya. Yang jelas ada najis masuk, ada mayat, bangkai. Masuk ke kuah itu. Najis kan? Nah, satu kuah itu udah nggak bisa diselamatkan, najis semua. Atau yang paling sering terjadi ketika mandiin anak cowok. Ibu-ibu punya anak laki-laki udah siapin air hangat 1 ember, anaknya digendong udah nggak pakai baju, tiba-tiba kalau gitu kan, masuk dia tetesannya. Anaknya udah setahun 2 tahun. Najisnya udah najis ringan, nanti kita bahas. Najis apa? Najis sedang. Makanya dia masuk, maka air yang sedikit tadi statusnya sudah najis. Oke? Statusnya sudah najis. Kalau dipakai mandiin anaknya, berarti anaknya berlumuran najis gitu. Ya. Ada nggak apa-apa dikit aja. Dia langsung bawa najis kemana-mana. Oke. Gitu ya. Begitupun kopi. Kemarin tai cicak. Ya gimana pun yang jelas najis. Tapi kalau airnya banyak, ya kondisi air banyak, tadi ya lebih dari 2 kula. Airnya banyak, lebih dari 2 kula. Maka ketika kemasukan najis, yang dicek adalah perubahan airnya, sifatnya tadi. Sifat itu apa? Bau, warna, rasa. Cek dulu warnanya, visualnya. Oke. Baru masuk ke indera penciuman, bau. Karena air tidak bisa kita dengar, kita pakai pengencan. Oke? Oke, dirasakan. Oh, rasanya nggak berubah. Makanya ketika dalam sungai, misalkan satu sungai bersih ini, teman-teman, bersih belum tentu harus bening. Ya, air gambut tuh bersih, suci. Ustaz, wudunya airnya hitam. Itu gambut suci. Atau nggak air kapuas warna coklat, suci. Karena memang aslinya seperti itu warnanya. Dah harus selalu bening. Oke? Nah, ketika airnya banyak dan kemasukan najis, selama dia tidak berubah warnanya, sifatnya tadi, warna rasa baunya, maka dia tetap suci. Maka dia tetap apa? Suci. Toren air 1000 liter. Kemasukan tikus, mati tikusnya. Kita cek besok, wah tikusnya mati. Ambil. Buang, dikuburkan dengan yang layak. Habis itu kita cium baunya airnya. Oh, enggak berubah. Ya kan? Kita lihat warnanya masih bening. Pas dimakan, pas dikumur-kumur dicoba, oh masih oke. Maka itu airnya suci. Oke? Tapi pas dirasa ada tikus-tikusnya. Itu beda cerita. Oke, ketika itu masih oke, lanjutkan, nggak usah dikuras. Tapi kalau misalkan dicek, kok udah bau airnya, dilihat, oh ternyata ada tikus 1 RT mati semua. Ya kan? Mungkin pas lagi karya wisata mereka tenggelam semua gitu. Ditandar gitu. Dan akhirnya berubah bau. Biasanya bau ya. Udah itu buang, kuras. Berarti dia sudah jadi air najis. Makanya kalau teman-teman di sungai biasanya kan, di Kapuas ada masjid samping sungai, wudu, lagi wudu ada Oke? Atau enggak kita di wudu di samping sana ada yang lagi gitu kan? Najis enggak? As long as enggak berubah warnanya, enggak masalah. Kecuali kalau dia lagi pas masuk, plop langsung hitam. Langsung bau semua. Wah, najis. Begitupun air yang kena limbah, kalau udah mulai hitam, pekat, berarti itu udah muntah najis. Makanya kalau teman-teman yang suka main cubluk bau air cubluk itu air comberan yang bau ya. Itu dilempar selamat ulang tahun, itu najis hukumnya. Karena bau kan berubah.
Tapi kalau air kapuas ulang tahun, nggak masalah. Tapi nggak boleh juga merayakan ulang tahun. Oke, seperti itu. Oke, sudah? Ini konsep air. Oh hebat, cuma 50 menit kita belajar fikih. Ini kalau dibahas dengan waktu normal, 1 bulan. Nah, jadi inilah konsep toharoh. Nanti minggu depan, saya agak sedikit ngebut lagi, narik toharoh saya beresin. Ya. Dari kita ngomongin najis, habis itu kita ngobrolkan masalah wudu. Baru nanti ketika masuk sholat kita akan ngulang lagi. Karena sholat memang harus terus. Nanti wudu, mandi, tayamum. Hilangin najis gimana konsepnya. Nah, itu baru teman-teman bisa nyaman. Terutama ibu-ibu yang sekarang punya bayi, ketika bayinya pup, gimana cara bersihinnya, pakai tisu basah, pakai tisu kering. Nah, teman-teman yang sudah pernah ngedengar ini, boleh dibikin konten, boleh diajarkan di sesamanya. Bahkan ilmu terapan ini, abang-abang yang punya anak, ya, yang sudah punya keluarga, itu seyogianya dibawa ke rumah, diajarin sama anak-anaknya di rumah. Ya, beres sholat, langsung bareng, nah, gimana wudu? Islam tuh gini, fikih itu gini. Ini untuk yang sudah punya anak, yang belum nikah nggak usah. Yang jelas seperti itu, ya. Ini penawaran. Ya, begitu pun ya teman-teman yang ada di seluruh dunia. Berapa orang Ustaz Dani pesertanya? Oh, 111, luar biasa. Ini kalau satu orang berinfak 50.000, LPBM selesai. Oke, terima kasih. Itu saja. Silakan yang ada pertanyaan untuk yang di studio. Yang mau bertanya? Nggak ada, udah paham semua. Yang di itu zoom min, blur min, oke. Miminnya yang blur, oke. Tak belum lagi, oh iya. Oke, nggak ada pertanyaan juga, alhamdulillah. Berarti semuanya paham. Terima kasih, fahimtum, fahimna, jazakumullah. Selanjutnya akan ada pengumuman. Diharap berkumpul nama-nama di bawah ini. Setelah halakoh, ya setelah halakoh nanti berkumpul. Siapa saja? Mereka adalah Rani Paramita Rusadi dari Amal Usaha, Sinta Hartina Amal Usaha, Syarifah Nadira Nazwa Pusat Dakwah, Mutia Paskas, Ferry Al-Ikhyas Amal Sosial, Nur Solihin Amal Pendidikan, Nazif Fikri Amal Sosial, Kukuh Setyo Nugroho Amal Pendidikan, Multazimi Amal Pendidikan, Firta Hervianti Amal Pendidikan, Muhammad Lutfi Paskas, Hasan Paskas, Muhammad Habibi Pusat Dakwah, Ozi Januarti Kristi PMIY, Abu Hasan Wakil Pengasuh, Urai Bili Amal Sosial, Hari Dirgantara Amal Usaha, Tantowi Sepiar PMIY, Raf Sanjani Fatahillah Amal Sosial, Dida Nesia Amal Sosial, Rian Oktaviandi Amal Usaha, Bang Edo Amal Sosial, Ari Ramanda, oh Amo, Amal Sosial, Randi Saputra Amal Sosial, Feni Maulidia Amal Sosial, Dodi Kesatria, Castria Rahayu Amal Sosial, Muhammad Rangga PMIY, Taufik Setiadi Hasan Putra PMIY, dan Huda Ihsanil Haq Amal Usaha. Ini teman-teman yang nanti kumpul sama saya di sini setelah halakoh sebentar. Kita minta waktu 10 menit untuk sama-sama memikirkan konspirasi selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, sekarang alhamdulillah fikih sudah paham, sudah tinggal dipraktekkan. Saya mau ngajak buat teman-teman seluruh Indonesia, teman-teman yang ada di sini. Saat ini kita sedang khususnya dari tim Pondok Modern, Pusat Dakwah dan teman-teman sedang mencoba membentuk para teman-teman yang siap mau belajar menulis. Ya, menulis, yang mau belajar bagaimana cara menulis yang baik, tulis status, jangan nyindir-nyindir orang terus kan, bikin resume yang baik, bikin materi yang baik. Nah, kita ngajak teman-teman gabung yang mau aja. Ini programnya MYP, Manyurid Fakot, yang mau aja. Dan nanti hubungi Bang Arif. Coba try lo baru tahu katanya. Bang Arif Muhammad ya. Nah, beliau nanti yang Arif Muhammad kan. Bang Arif nanti yang coba mengkoordinir. Nah, di sini nanti teman-teman yang datang ke grup bergabung sama komunitas ini komunitas sih hubungannya, nggak ada hubungan sama kerjaan. Kita akan kasih pelatihan bagaimana cara menulis, tapi kita pengen komitmen. Kalau nggak hadir langsung kick. Dalamnya diajarin jadi murid Hitler semua. Gitu. Pokoknya cara nulis yang militan yang bagus. Jadi nanti status-status tuh kalian
bisa bagus, copywriting yang bagus. Goalsnya apa? Goalsnya kita bikin buku. Nah, jadi kita karena Munzalan sekarang memang dakwahnya sudah seperti ini, sudah tidak bisa receh-receh, minimal kita harus bisa nerbitin buku 1 bulan sekali. Buku lagi. Makanya kita butuh mutiara-mutiara yang bisa nulis. Jadi kalau teman-teman sekarang mulai tertarik, pengen Ustaz, ide saya banyak tapi gimana cara mencurahkannya? Silakan hubungi Bang Arif di nomor 0888, nyambungnya kapan-kapan. Ini ya. Nanti disebarkan di grup-grup. Di grup-grup kita sebarkan semua, silakan hubungi. Insya Allah nanti pelatihannya via Zoom dan beberapa perkumpulan. Kayak Zoom meeting, dilatih sama Bung Ben, dilatih sama Bang Arif. Habis itu nanti. Nah itu juga nanti penulis-penulis ini, terutama Paskas daerah juga kalau bisa ikutan, akan menjadi koresponden kita untuk bikin berita masuk ke dalam website kita. Nanti kita punya website yang saat ini namanya Munzalan News. Nanti kita akan coba websitenya kita akan jadikan website eksternal. Misalkan matalebah.com, matamatabaik.com, ceritanya cerita tentang berita Munzalan tapi ditulis oleh kita-kita semua. Nah, jadi kita yang akan bikin cerita-cerita baik, menandingi cerita-cerita jahat orang lain. Gitu. Jadi isinya sosial media nanti tidak hanya gitulah. Oke, seperti itu. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Nampaknya wajah antum sudah mulai tercerahkan dengan pelajaran hari ini. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak teman-teman 110 orang yang di Zoom dan yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan dengan baik. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan muttaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jazakumullah, terima kasih banyak. Yang baik-baik itu dari Allah, yang jahat yang salah-salah itu dari saya pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.